Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah, saudara-saudari yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita melaksanakan kuliah dengan mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan Islam. Pada tema kali ini kita akan bahas tentang kebijakan politik pada zaman Belanda. Kalau kita membaca sejarah, Belanda itu masuk pada Indonesia pada tahun 1619 Masehi. Awal masuknya ke Jakarta, namun dengan prosesnya waktu menguasai ke seluruh Nusantara. Nah, kemudian untuk kepentingan Belanda, baik kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan budaya, maka pemerintah Belanda atau Hindia Belanda pada waktu memberikan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan pendidikan. Di mana di antara kebijakannya itu ada pendidikan dasar yang dikenal itu namanya SR, Sekolah Rakyat. Dan kemudian ada pendidikan tingkat SLTP, SLTA pada waktu itu, dan tidak semua orang bisa masuk di lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda. Bahkan untuk pendidikan menengah ke atas itu kalangan-kalangan bangsawan saja yang bisa masuk. Nah, kemudian tidak bisa menghindari dalam kebijakannya itu dilakukan oleh Belanda itu ada yang sifatnya itu kebijakan yang kebijakannya itu pendidikan itu yang disebut namanya ada pendidikan yang diadakan oleh Belanda dan pendidikan dilakukan oleh pribumi. Maka terlihat bahwa Belanda itu yang memberikan kebijakan yang namanya dikotomi pendidikan. Ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Di mana pendidikan umum itu yang didirikan oleh Belanda dengan kurikulum yang dibuat oleh Belanda. Kemudian ada pendidikan agama yang dikembangkan oleh pribumi dalam bentuk madrasah, dalam bentuk pondok pesantren. Maka lebih jelasnya bagaimana kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam, nanti Immatal Filazah akan menjelaskan panjang lebar. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan Islam pada zaman Belanda. Yang pertama, kebijakan pendidikan Islam pada zaman Belanda. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi. Kemudian, Belanda memperluas jajahannya ke berbagai daerah di Indonesia. Kemudian pada tahun 1819 Masehi, pemerintah Belanda merencanakan pembangunan sekolah untuk penduduk pribumi agar mereka dapat membaca sehingga penduduk pribumi bisa mematuhi peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturannya bahwa orang yang harus izin terlebih dahulu kepada pihak Belanda. Kemudian keluar lagi peraturan, yaitu bahwa tidak semua orang, guru atau kiai, memberikan pelajaran orang-orang. Jadi yang diperbolehkan itu hanya orang yang mendapat rekomendasi atau persetujuan dari pihak Belanda. Selanjutnya keluar peraturan memberantas madrasah atau lembaga pendidikan Islam tidak ada izinnya dari pihak Belanda atau ajaran yang tidak disukai oleh. Yang kedua yaitu ciri khas pendidikan Islam pada zaman Belanda. Ada dua ciri khas pendidikan Islam ketika zaman Belanda, yaitu dikotomis, yaitu suatu sikap saling. Ciri khas pendidikan Islam pada zaman Belanda,
Ciri khas pendidikan Islam pada zaman Belanda ada dua. Yang pertama yaitu dikotomis. Dikotomis merupakan sikap saling bertentangan. Artinya pendidikan yang didirikan oleh Belanda, yaitu pendidikan umum, itu sifatnya bertentangan dengan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu diskriminatif, yaitu di mana setiap guru agama Islam harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan pelajaran pendidikan Islam kepada orang-orang. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pendidikan Islam pada zaman Belanda. Sistem pendidikan Islam pada zaman Belanda ini ada 3 macam. Yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Artinya, sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Artinya, ini masih menggunakan sistemnya Hindu, tapi yang diajarkan itu merupakan ajaran agama Islam. Pada garis besarnya, pendidikan sistem peralihan Hindu-Islam ini yaitu ada 2, yaitu sistem keraton dan sistem pertapa. Sistem keraton ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi muridnya. Dan kalau sistem pertapa ini, para murid yang mendatangi guru di tempat pertapaannya. Yang kedua, sistem pendidikan surau. Sistem pendidikan surau ini tidak memakai meja ataupun papan tulis, hanya menggunakan kitab kuning yang merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Metode utamanya yaitu dengan memakai metode ceramah, membaca, dan menghafal. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren ini menggunakan metode slogan atau metode gandongan. Mengutamakan pelajaran fikih. Namun sekalipun mengutamakan pelajaran fikih, mata pelajaran lainnya tidak diabaikan sama sekali. Dalam hal ini, mata pelajaran yang berhubungan dengan pembinaan iman dan akhlak juga diajarkan dalam pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan? Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan agama Islam pada zaman Belanda ini, di mana pendidikan agama Islam itu tidak diakui dalam pemerintahan. Maka kita lihat bahwa orang yang sekolah di lembaga pendidikan agama di surau atau di pondok pesantren itu tidak mendapatkan ijazah dari pemerintah Belanda. Nah, kemudian tadi terjadi dikotomi di mana ini pendidikan umum. Nah, di dalam bentuk ini pendidikan agama. Nah, itu yang terjadi sehingga dulu itu sangat sedikit orang yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum secara bersamaan. Sangat sedikit. Yang banyak itu ya penguasa ilmu agama sudah mendalam atau menguasai ilmu umum mendalam. Atau kedua-duanya sama-sama sedikit. Tetapi sangat sedikit karena itu tidak integrasi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali itu adalah antara pendidikan ilmu yang fardu ain dengan fardu kifayah. Itu yang dijelaskan oleh teman kita tentang kebijakan pendidikan Islam pada zaman Belanda. Itu mungkin yang perlu dijelaskan. Ini Zoom saya yang normal ini ada masalah. Saya pakai Zoom biasa. Saya matikan dulu